Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Kekristenan itu nggak bisa berkembang sampai sekarang, Bang. Bukan cuma Matius 24. Nah ini sampean bolos lagi pada saat Yesus ngajar kita waktu itu, sampean bolos lagi. Yesus berkata di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Kalau ngomong, masa Sabar dulu. Yesus mengatakan penyesat itu akan datang dan memakai nama Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah kalau sampean mengatakan Kristen itu banyak miliaran, ya tergenapi toh Cak Ayu. Iya toh? Iya. Kok tergenapi? Nah, penyesat itu akan menyesatkan banyak orang. Loh, memang Kristen masa sesat emangnya? Kan dikatakan oleh Yesus kepada muridnya. Ya bukan dikatakan, itu baru Anda yang ngatakan. Yesus yang berkata loh kepada muridnya, wahai murid-muridku, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, kepada Bani Israel, bukan Kristen, belum ada Kristen waktu itu, kepadamu yang memakai namaku. Yes, Matius 24 nomor 5 tuh, baca. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Berarti menurut Yesus akan datang penyesat bernama Yesus Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Itu dia. Maksudnya itu yang menyesatkan banyak orang itu seperti Bang Zuma Benarasi. Lah, aku bukan Yesus Kristus. Orang-orang Kristen. Sutejo, inilah kalau yang bilang baju, orang pakai baju putih merah lo sampean pakai daster ungu. Ini akibatnya. Yang bilang abang Yesus siapa sih? Ini barusan tadi Sutejo mengatakan penyesat itu seperti Bang Soma. Sedangkan penyesatnya tapi cara pola pikirnya. Saudara, Yesus mengatakan penyesat itu datang mengaku Yesus Kristus. Bukan itu. Matius 24 nomor 5 itu loh. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Namaku siapa? Sutejo? Bukan, namaku Yesus. Berarti penyesat itu nyamar-nyamar Yesus dan berkata akulah Kristus. Betul? Ya betul menurut kamu kan? Lah itu dalil. Piye? Dalilnya seperti itu loh. Udahlah Bang ya. Dalilnya kayak gitu. Sampai kapan pun sebelum Kristen itu berdiri, ada oknum yang datang mengaku Yesus Kristus. Kemana? Ke Paulus. Akulah Yesus. Dengar dulu. Nah itu dia. Ayo. Dengar dulu ya. Sampai kapanpun abang, sampai gimana pun cara abang untuk menyalahkan ajaran Tuhan kami, itu gak bakal mengubah iman kami. Udah, titik. Silakan. Saya tidak ingin mengubah imanmu. Itu aja. Menjelaskan tentang ini Bang Zuma ini dia mau mengambil sejarah dari Paulus. Nanti dia mau dipanggil Yesus baru dia bertobat. Sampai gimana pun menjelekkan Kristen, dia akan berbalik. Saya nggak menjelekkan loh, saya menjelaskan. Bukan menjelekkan, tapi di dalam hati Anda itu udah rasa benci. Sampai gimana pun Anda benci, cuma kasihan aja sama kasihan. Kami nggak perlu dikasihani Bang. Nggak perlu dikasihani. Oke, sekarang kita lihat nih Matius 7 nomor 23. Oke dulu. Nggak kuat. Bukan nggak kuat. Narasi Anda itu udah nggak memungkinkan lagi. Ya udah, istirahat saudara, istirahat. Nah, gimana Bang Sutejo? Gimana? Masih kuat? Walah, sama sing narasi kuwi lho, gak ana pertanyaan. Yang ingin membunuh Yesus itu dikatakan sebagai anak-anak sibilisis. Anak-anak iblis. Iya. Dan sampean menerima hadiah dari sibilisis itu. Iya Bang. Habis itu diubah karena penyalipan itu.
diubah dengan sukacita kebangkitan di hari yang ketiga itu kembali. Jadi itu menandakan saya itu walaupun disalib, saya ampuni dia. Ini Saya ampuni. Yang menyalibkan dia diampuni. kebiasaan dulu masih dibawa. Orang ini tidak tahu apa yang dia perbuat. Mana ada kasih sebesar itu? Dia itu mengatakan orang ini nggak tahu apa yang mereka perbuat. Maksudnya dikiranya orang ini membunuh Yesus, padahal bukan Yesus yang dibunuhnya. Aku loh, aku Isis. Yang disalib itu orang terkutuk. Sopo yang terkutuk? Yang terkutuk sopo? Bukankah Tuhan mengatakan dalam kitab Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah sampean yang makan uang suap. Nah, siapa yang makan suap? Yesus apa Yudas? Yudas loh. Yudas. Berarti yang terkutuk siapa? Ya sakjane ya Yudas. Yudas. Berarti sampean menyembah Yudas. Enggak, tetap Yesus menerima. Loh, piye toh? Yang disalib itu Yesus. Yang terkutuk itu adalah pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Yo itulah kelebihan dari Yesus yang Ya tidak kelebihan matamu suwe kelebihan yang begitu kan, tapi yang disalib Yesus itu menandakan. mana bisa berarti salah satu gitu. Seperti itu sejarahnya mau dirubah-rubah, mana bisa itu loh. Loh, yang disalib itu nggak bisa dirubah. Yang disalib itu orang terkutuk, nggak bisa dirubah. Nah sekarang itu siapa yang dikutuk? Yesus apa Yudas? Oh, Yesus mengatakan dalam Yohanes 6 nomor 70, apa kata Yesus? Aku yang memilih kalian yang 12 orang iki, tetapi satu di antarane adalah si Bilisis. Siapa si Bilisis iki? Yudas. Oh, sampean nyembah Yudas. Wah, Sadar. ngawur gue. Pula. Kok Masih ngawur itu. Loh, mana ada orang Yesus iki, itu loh. Nggak ada sejarahnya. Yesus iki anak yang disayang sama Bapak toh? Nah. Yesus anak yang dikasihi toh? Nah, Di mana dalilnya Bapak yang mengasihi orang yang dikasihinya lantas dibunuhnya sebagai tumbal untuk dosa-dosa orang Kristen? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Orang Tuhan berkata dalam Keluaran 23 nomor 7. Apa kata Tuhan? Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Iki dalil Mas Tejo. Jadi yang kamu sembah itu Yudas Similikiti. itu penyangkalan namanya, tetapi konsepnya dari iman Kristen tidak penyangkalan seperti itu. Berarti iman Kristen Dulu ini sampai sekarang itu berarti iman Kristen ini sengklek. ngawur. Kalau berkembang kok. Sengklek yang Dari ditulis itu seluruh adalah pelaku dosa. dosa. Pengampunan dosa piye pakai darah manusia. Wong ini Bang Zuma ini kelahirannya tahun 80-an kok sudah Wah, kata siapa? Aku tahun 80-an. Oh, ada aja. Wong dulu itu sebelum Bang Zuma ada itu iman Kristen itu enggak begini ya, tetap Iya, karena iman Kristen itu cuma manggut-manggut aja. Apa kata pastor, apa kata pendeta, manggut-manggut, dompet keluar, akhir bulan perpuluhan, itu aja kan? Sekarang tak bisa lagi, karena orang Islam membangun kemudian peradaban Indonesia agar anak Indonesia itu tercerdaskan, jangan menyembah Tuhan dari Barat itu. Gitu loh, Mas. belum tentu. Wong kabeh dipanggilan sing milih Tuhan, sing milih manusia untuk percaya kepada Tuhan itu ya Tuhan itu sendiri loh, Pak. Bukan karena kemauan kita. Kita jadi orang Kristen bukan kemauan kita.
dari Tuhan sendiri. Menurut Mbah Sutejo iki, apakah pencipta langit dan bumi yang disebut Tuhan ini bisa jadi bayi? Bisa. Bisa jadi bayi. Penciptaan langit dan bumi, Sang pencipta jadi bayi, manusia bisa toh? kok jangankan jadi bayi, Bang. Jadi setan bisa. Jadi manusia pun, jadi apapun ya bisa toh kalau dia kehendaki. Iki namanya otakmu suwe. Mana bisa? Oh iya. Tuhan pencipta langit dan bumi jadi orok. Kalau Tuhan jadi orok, yang menjaga alam semesta ini siapa? Sing jaga kuwi alam semesta ini ya Tuhan lah. Tuhannya udah jadi bayi, nggak terlambat disusuin aja nangis dia. Loh, tapi kan iso dadi bayi, iso dadi Tuhan. Itu tidak dalam alam. Gimana mau jadi Tuhan? Gimana mau jadi Tuhan? Namanya Gimana mau jadi Tuhan? Dan waktu. Saudara, bagaimana mau jadi Tuhan? Untuk nete aja butuh mamanya. Wong manusia aja bisa sakit sekarang di sana, apalagi Tuhan. Saya sekarang di sini langsung Tuhan pencipta langit dan bumi jadi bayi. Tuhan pencipta langit dan bumi jadi bayi, masuk otak. Masuk di otak. Hah? Otak wedus. Oh, Tuhan jadi bayi piye? Jadi kesimpulannya, Saudara Sutejo, ia menginginkan penyaliban itu, dan yang menerima penyaliban itu, hadiah penyaliban itu adalah anak-anak sibilisis berdasarkan pernyataan Yesus di dalam Bible Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 47. Nah, memang Bang, kalau tidak ada penyaliban Kristus, semuanya itu tidak bisa untuk masuk surga. Karena apa? Semuanya sudah jadi anak-anak iblis waktu ada dosa yang mengikat dari keturunan dari nenek moyang dari Adam dan Hawa, itu manusia sudah punya dosa yang mengikat. Berarti Yesus juga punya dosa. Berarti Yesus juga punya dosa. Dia mengalahkan dosa. Oh enggak, dia mewarisi dosa juga. Tapi kan dikalahkan dengan nggak ada cerita seperti itu, nggak ada. Jadinya Yesus ini nggak bisa kemudian dia menjadi penebus dosa. Kenapa? Karena Yesus ini juga menanggung dosa. Matius 1 nomor 1, silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham, sampai kepada anak Adam dia. Berarti dia juga mewarisi dosa. Gak bisa. Lebih kudus kambing. Karena kambing gak mewarisi dosa. Karena kambing tidak berasal dari silsilah Abraham, Daud, dan juga sampai ke Adam. Ayo. Nah, mumet kabeh. Wis gak bener gue. Melenceng atuh gue kalau sing diajarne awake dhewe waktu sekolah nek pendeta kae iki. Ajarane pendeta kali. Pusing dia kan. Begitu Mas Sutejo. Jadi kalau orang beragama itu harus selaras antara akal dengan wahyu. Begitu loh. Agama ini harus selaras dengan akal. Kalau nggak selaras dengan akal, maka botol pun bisa kau tuankan. Karena nggak punya akal, cuma didoktrin aja. Wah, Tuhan jadi bayi, Tuhan jadi botol. Untuk apa Tuhan jadi botol? Ya untuk kemudian menampung air. Ada aja itu doktrinnya. Kalau sudah menjadi doktrin, apa bisa gitu loh. Gak bisa. Ngelak ngono kuwi lho ora ngerti. Oh, nggak bisa. Gimana mau pakai ngerti wong ajaran agamanya nggak pakai akal? Ngerti ya pakai akal. Sutejo, masih kayak dulu sampean.
Orang di warung makan 3 bayarnya 1. Itu pun yang bayarin aku. Wah. Aduh. Tapi terlalu bang Tuhanmu kalau Tuhanku gue beda. Tuhanmu Allah, Tuhan Yesus, ngono ae lho kok tak. Tuhannya sudah beda-beda, berarti surganya nanti beda-beda begitu. Mimpi sampean. Iya dong. Tuhan itu cuma satu, siji. Iya, lek tanggiku siji tapi tanggimu ya siji, berarti ada 2. Begitu. Enggak, salah satunya antara Tuhanmu dengan Tuhanku yang palsu. Ya, bagaimana kalau enggak dong? Semuanya saya punya itu yang asli, yang jelas. Gimana mau asli yang Yesus yang kau tuhankan itu masih bertuhan? Biar karena duluan lahirnya itu mana lebih duluan, Bong. Kamu baru era 80-90-an. 80. Bukan itu masalahnya. Tuhan kamu itu masih bertuhan, masih ada level di atasnya. Kata temanku, yang megang kunci, masa ya? Masa ya? Ada pejabat yang lebih tinggi di surga katanya. Gumasa. Ada temanku pensiunan tentara Vietnam, dia mengatakan di surga itu ada pejabat tinggi namanya Bapak. Yesus itu pejabat kedua, dia wakil berarti. Ngawur, nggak bisa. Itu Gumasa yang ngomong kayak gitu. Yang sudah meninggal itu hidup kembali menyaksikan dia itu sebagai raja di sana, pemegang kunci utama. Itu raja di mana? Raja di mana? Nanti kalau ada orang meninggal terus hidup ulang dikasih penglihatan, tanyain pada dia bagaimana misalnya di surga. Apakah ada kawanku ada di sana? Kawanku ada di sana. Pulang dari sana, aku tanya sama dia, kamu lihat Tuhannya Kristen di sana? Katanya iya. Ada, aku baru katanya pakai tato. Cuman itu tatonya waktu di dunia itu kan tatonya itu masih cicak. Sekarang tatonya udah berubah jadi buaya besar sana. Iya toh. Jadi kesimpulannya Sutejo ini adalah anak-anak sibilisis dan dia akan bersama dengan bapaknya masuk ke dalam neraka. Gitu ya, Saudara Sutejo. Iya mau aku ngawur ya. Lah, siapa lagi? Oh yang nerima hadiah dari setan lo sampean. Oke itu ya kesimpulannya itu ya. Gue sedang meduno gue meduno gak masuk gue. Apa medune? Turun aja gak masuk. Aku disuruh aja yang cantik itu yang ngomong. Ya sudah, saya simpulkan yang menghendaki penyaliban itu hanya anak-anak iblis berdasarkan dalil. Nah, sekarang saya serahkan kepada Saudara Sutejo, mau selamanya jadi anak setan atau berubah jadi anak manusia. Terserah sampean aja. Mau gila permanen, silahkan. Lo nggak ada paksaan. Saya enak dewe aja. Oke? Permisi yo. Oke. Enak kali kau suruh guru saya turun. Sampean yang gak ada ilmu kok. Sutejo, minum anggur asam dulu. Tejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam. Ya izin Bun. Nih Bang Erit sini. Kenapa ya? Aku baru Dari Muslim dari Kristen Bang. dari udah mualaf bang 3 bulan tapi otakku langsung kotor. Bang. Maunya kawin melulu. Sebentar Bang. Sesudah mualaf. Iya 3 bulan baru mualaf. Istri saya dulu sakit. Sekarang udah kotor otakku Pak. Mama kau udah kau kawini juga? Minta kawin melulu saya ini. Iya. Gemetaran Mama aku. kau udah kau kawini, mama kau.
Kan? Gila kan? Saya disesatkan Allah, Pak. Disesatkan. Aduh, ya Allah. Iya. Maaf, Sutejo. Mau kawin mulu, kalau mau kawin mulu ke negara yang mayoritas Kristen. Sana tuh sampai kena AIDS tertinggi di dunia itu negara-negara mayoritas Kristen tuh. Nih, kalau kau udah bosan lubang yang di depan, nah Kristen juga tuh. Yang lubang yang di samping juga bisa. Bebas kalau di situ, kalau kamu bebas kayak binatang sana, gitu loh. Ya, lawang di Kristen itu nggak ada syarat sah nikah itu apa di Kristen? Syarat sah nikah ada nggak? Nggak ada. Cuma ikut-ikut. Coba apa syarat sah nikah di Kristen? Coba dalilnya mana? Itu dia itu harus sidi dulu. Artinya sidi itu dewasa iman. Dalilnya mana? Dalil. Ayat siji. Dalil. Kalau neng Kristen itu gak ada dalil, yang ada itu firman. Waduh. Ini Ngomong kabeh sampean iki. Matamu suwek. Mana ada? Gak ada dalil kok bikin dalil. Syarat sah nikah dalam Kristen satu berdasarkan dalil, berdasarkan firman. Mana? Batasan usia nikah di Kristen berdasarkan firman apa? Coba sebutkan. dewasa, Bang. Dalil di mana? Dalil. Firmannya di mana? Ada? Tak ada. Kalian bikin aja ikut prosesi Yunani. Terus kemudian di dalam Lukas 23 itu loh. Di situ jelas dikatakan Yesus membolehkan poligami tanpa batas gitu loh. Penasaran dia kan? Cari dalil. Tak golekane dalile ora enak dalil. Dalil dia cari dia. Ada kan? Nggak ada. Ya memang nggak di situ dalilnya. Dalilnya itu di Lukas 18 nomor 29 nomor 30 kata Yesus, barang siapa yang meninggalkan istrinya karena aku, maka dia akan memperoleh istri berlipat kali ganda saat ini juga. Jadi kalau jadi pengikut Yesus, kalau mau jadi istrinya itu banyak seperti buih di lautan, ya jadi Kristen. Dalilnya ada dong. Lukas 18 nomor 29 sampai nomor 30. Di surga pengikut Yesus dijanji 100 bini. Dalilnya di mana? Matius 19 nomor 29 toh. Iki lek debat karo Bang Zuma iki ora masuk belas aku tak mundur wis. Cilik kok maju Mas. Kok maju Mas. Ada firman yang mengatakan itu. Ini iki aneh-aneh orang Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena aku, karena kerajaan Bapa, maka dia akan mendapatkan istri berkali lipat saat ini juga. Kalau di dalam Bible, masalahnya orang Kristen ini gak pernah baca Bible, takut. Karena Bible itu musuh terbesarnya Kristen itu, musuh beratnya itu Biblenya sendiri. Ini ora iso dong firman Bible bisa nuntun kok. Coba lu baca, sampean baca ya Pak. Lukas 18 29 nomor 30. Berani nggak sampean baca? Iki lho Bang Zuma. Mbah Bang Zuma kok lek ngomong. Dapat cewek dari bininya. Rasain itu nanti bocornya udah 3 hari nggak mandi loh, dicewek sama bini. Kok iso? Bininya takut loh, ternyata Yesus ngajarin poligami tanpa batas, istrinya takut. Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Mantap betul. Si suaminya sampean itu bisa sampai beranak cucu sampai 200.000 pun bisa tuh dalilnya tuh. Bininya nggak terbatas.
Yang penting ucoknya kuat. Masalahnya ucoknya Sutejo ini udah layu. Nah, bininya ngamuk, nggak mau dipoligami. Oh, dalilnya ada perintahnya, piye toh? Disuruh Kalau makan jadi dia Kristen, bini harus jadi banyak. Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Kata siapa nggak ada perintah poligami di Bible? Banyak dalilnya tanpa batas. Orang Islam membatasi cuma 4, Kristen nggak dibatasi. Rakus. Oh, poligaminya bukan cuma lawan jenis, lawan sesama jenis juga dinikahi pun. Rakus. Dan cuma ayah sekolah ini gak lulus. Saya mana ada. Mosok penjelasan jelasnya apa yang ngono ya wong Lah udah baca iki, baca. Lukas 18 nomor 29 nomor 30 baca itu. Jelas kok di situ perintahnya. Barang siapa yang mendengarkan bininya yang jelek rupa karena Tuhan, maka dia boleh menikah sampai sekarang juga bebas mendapatkan berkali lipat ganda. Oh, dalilnya ada kayak gitu kok. Bang Zuma pakai sinden dong sekali-sekali. Gak mau. Kasetnya rusak. Mana saya punya teman yang Kristen tadi? Kata Yesus kepada mereka, Ayo dijawab, dibantah. aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Bapa meninggalkan istrinya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini. Bagi dalil mantap tenang. Dalil tapi wong ora Dalil Lukas 18 nomor 29. Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena kerajaan Bapa, maka dia akan menerima berkali lipat ganda saat ini juga. Wah, Musa dan Jumat baru tahu. Dan kita ini belum ngerti dosa dia. Nanti kalau kita kena dosa baru tahu lah. Hai, Sutejo, saranku, lu masuk botol lagi deh, masuk botol. Mari nih tak undang tak Bambang Nursena ya. Dan ora iso ngomong ya. Bambang Nursena pula tuh bang. Silakan, yang mana? Dia mau undang Bambang Nursena. Kalau udah diundang tadi sama Anak murid aku tuh, murid aku itu takut sama aku. Tahun 2019. Sorry, bukan. Tahun 2008 aku kirim email ke beliau. Sampai sekarang nggak dibaca-baca, nggak dibuka-buka emailnya. Undangan untuk dialog. Tapi si Bambang Nursono tak menggubrisnya. Oh, takut. Selamat malam semua. Lam. Selamat malam. Iya. Ya. Bang Suma, apa kabar? Baik. Ya, kamu itu memang bagus, kamu itu terkenal. Tapi kamu upaya kamu meruntuhkan ajaran kekristenan sama sekali tidak. Karena Anda itu, maka saya begini. Bagaimana mungkin kau mengatakan itu padahal faktanya sudah terjadi. Udah banyak orang yang menerima. Anda saja yang menyebar terhadap ibarat. Itu ibarat Anda itu memukul di dalam dunia tinju, Anda memukul tidak kena sasaran itu. kemana dia ngomong? Tahu, penting juga saja. Ibarat maksud begini bang. Gimana? Bang Suma ini menyerang kekristenan itu ibarat seorang petinju yang memukul. Loh, kok aku pula yang nyerang Kristen? sasaran target kan itu. Saudara, saya nggak nyerang Kristen. Bible yang menampar Kristen, kok aku pula yang nyerang Kristen? Anda yang tidak paham seolah-olah sesuai pendapatmu kan gitu. Lah itu Bible loh. Bukan Bible Bible yang mengatakan itu Bible.
Bible. Iya, yang Bible. percaya Anda. Barang Bagaimana siapa yang meninggalkan bininya karena dia jatuh, ada orang yang maka dia akan memperoleh lipat kali ganda saat ini juga. Itu Bible. Bible loh. memahami masih jadi Ini kami bang. Kristen kayak gini suka menjadi jelek. Loh, Bible yang nampar kalian kok. Aku tuh bisa. Anda dan semua yang salah menangkap kembali dari gitu Pak. Satu-satu bang. Sebentar, Angel, satu-satu. Angel dia dulu. Aku berkatakan dengan manusia. Endal, jangan dulu Endal. Silakan Kena. Oh, Ya sebentar dulu, Endal diam. Silakan Kena. Silakan Kena mah. Satu-satu lah. Silakan Kena mah. Oi. Mati pula dia bang. Bang. Bahaya ini. Cuma, kapan kau tobat cuma? Kau yang memfitnah aja kamu. Kapan kau tobat? Itu tapi kelakuannya kayak kau kan, kami bakar. Nah, maksudnya baru tobat itu saya jadi Kristen gitu. Dibela gitu loh. Itu namanya tobat. Kristen kalau ada kayak. Jadi kalau maksudnya saya bertobat itu jadi Kristen maksudnya. Enggak, entah pun kau ateis lebih bagus ya kau ateis daripada kau kayak gitu. Manusia pun tapi kau otakmu binatang. Tahu kau saya Alasannya kau mengatakan saya binatang apa? Kristen lah, kayak gitu. Alasannya kau mengatakan saya binatang apa? Karena saya menjelaskan bahwa bukan Yesus yang disalib gitu. Ya itu bukti kalau saya itu ada Roh Kudus di dalam diri saya. Karena Yesus berkata di dalam Yohanes 16 nomor 13 nomor 14, apabila Roh Kudus itu datang, Roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Kalian orang Kristen bukan memuliakan Yesus, tapi menghinakan Yesus. Itu loh. Kalian tidak pernah memuliakan Yesus itu. Ketika ada pengabaran Yesus ditampar, kalian aminkan. Yesus diludahin, kalian iakan. Yesus ditonjok, diludahin, kalian iakan. Kalian tidak memuliakan Yesus, kalian menghinakan Dia. Kalian berkongko-kongko dengan iblis untuk menghinakan Yesus. Itulah kalian. Sedangkan Yesus berkata, Roh kebenaran itu datang, tanda-tandanya memuliakan aku. Nah, itu kami kan umat Islam. perkataan Umar. Itu kan Yesus yang perkataan berkata. Umar. Yesus yang berkata itu, Kalau Yohanes di 16 dalam itu bukan Alkitab perkataan nggak saya. seperti yang Zuma narasikan. Coba Yohanes 16-nya coba Anda baca. Coba Anda baca, saya ingin dengar. Yohanes 16. Apa yang dikatakan di Yohanes itu? Tadi saya sudah baca tapi Anda mengingkarinya. Iya, Bu, enggak ada kami mengingkarinya. Kami Tadi- salah menafsirkan apa Tadi maksud saya baca. Yohanes 16 itu tadi saya baca, Bung, tapi Anda mengatakan tidak seperti itu di dalam Bible. Ini baru anak kemarin sore kami ini. Kenapa kau mute? Jangan di mute. Oke, saya bacakan dalilnya boleh ya? Ya. Saya baca dalilnya ya. Oke. Apabila ia datang yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dia akan memuliakan aku. Jadi Roh kebenaran itu memuliakan Yesus. Salahnya di situ apa? Yang kamu protes di situ apa? Dengar dulu. Apabila Bila Roh yang kamu masalahkan di situ apa? Makanya dengar bang. kalian menghinakan Yesus, bukan memuliakan Yesus. Berarti di dalam diri kalian itu tidak ada roh kebenaran. Yang ada adalah roh setan. Itu dulu. Yang menginginkan Yesus diludahi setan. Yang menginginkan Yesus dibunuh setan. Dan kalian mau. Kalian percaya. Sesuka hatinya melakukan apa yang di surat Sahih Bukhari 4414. Oh, nggak nyambung. Dia hanya
Nggak mau nyambung. ikuti keinginan Muhammad, Mas. Enggak nyambung. Yohanes 16 nomor 14. Apabila roh kebenaran itu datang, dia memuliakan aku. Nabi Muhammad memuliakan Nabi Isa, memuliakan Yesus. Coba, Ya, ayo. Nabi Muhammad memuliakan, kemudian orang yang datang. Orang yang datang kepada Bani Israel. Sedangkan dalam Kristen tidak ada Yesus itu dimuliakan, nggak ada. Malah Yesus itu dikatakan makhluk yang terkutuk. Ayo, kalian mengutuk Yesus. Itulah kalian. Bukan keluarkan luka kaki ala SWT masih di neraka. bukan roh yang memuliakan Yesus yang ada pada diri kalian itu. Ya kan? Roh yang ada pada diri kalian itu adalah roh iblis, bukan roh kebenaran. Apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Loh, kami berjuang mati-matian 24 jam kok. Memuliakan Yesus, menyadarkan kalian untuk tidak menghina Yesus. Kalian tetap saja. Pokoknya nggak mau. Yesus itu harus yang ditampar, Yesus yang harus dibunuh, Yesus yang harus diludahin, Yesus. Pokoknya Yesus yang mati terkutuk. Pokoknya Yesus. Itulah kalian. Berarti yang ada pada diri kalian itu bukan roh kebenaran. Karena roh kebenaran itu ketika datang memuliakan Yesus. Artinya kalau ada yang menghinakan Yesus, merendahkan Yesus, orang yang penuh dengan roh kebenaran itu akan melawan, akan meluruskan, akan menyadarkan bahwa kalian itu salah. Yesus itu tidak begitu. Yesus itu tidak dihinakan. Yesus itu mulia. Tidak diludahin, tidak ditampar, tidak ditonjok, tidak digantung, tidak ditelanjangin, tidak dibunuh. Tapi kalian marah, kalian ngamuk, kalian menghina Nabi kami, kalian menghina Tuhan kami. Padahal kami datang untuk